Perkenalkan, nama saya Arti Hidayat Sofi. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yang ditulis oleh Mikra Renaldi, Abid Jamal, dan Jani Seftarita tahun 2017 pada Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia yang terakreditasi pada Sinta 4. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perdagangan internasional dan makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana perdagangan internasional terdiri dari transaksi berjalan dan nilai tukar. Sedangkan variabel makroekonomi terdiri dari investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Rata transaksi berjalan merupakan salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa makroekonomi suatu negara dari sisi eksternal, yang juga merupakan cerminan dari perekonomian internal, seperti ekspor dan impor di sektor real, serta permintaan dan pengeluaran di sektor fiskal. Nilai tukar rupiah atau disebut juga kurs rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di mana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri, mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing. Investasi meliputi pengeluaran uang yang menyebabkan terjadinya perubahan persediaan plus barang-barang kapital. Investasi dilakukan di sektor bisnis didasarkan oleh motif untuk memperoleh keuntungan. Dua faktor penting yang menentukan dilakukannya investasi adalah tingkat keuntungan bersih yang diharapkan oleh pengusaha dan dari pengeluaran investasi dan faktor suku bunga. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15-64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas. Model penelitian ini adalah Ordinary Least Square atau OLS dengan menggunakan software EViews 7. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transaksi berjalan dan kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan investasi tidak berpengaruh apapun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artikel yang kedua dengan judul Impact of the International Monetary on the Economy of Pakistan, yang ditulis oleh Muhammad Naim dan Zia-ur Rahman pada tahun 2023 pada jurnal FWU, Journal of Social Science, yang terakreditasi pada Scopus Q1. Penelitian ini menjawab apa dampak dari Dana Moneter Internasional atau IMF pada perekonomian Pakistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari makalah penelitian, buku, laporan IMF dan negara, situs web Bank of Pakistan, surat kabar, survei ekonomi Pakistan, dan pemerintah Pakistan kertas putih yang diterbitkan dari waktu ke waktu tentang perekonomian Pakistan. Masalah ini adalah apakah program IMF mempunyai dampak positif secara keseluruhan terhadap perekonomian Pakistan atau baru saja meningkatkan beban hutang. Dampak positifnya antara lain penyelesaian neraca pembayaran, stabilisasi penampung devisa, membawa peningkatan ekspor, dan menyediakan uang untuk impor. Sedangkan dampak negatifnya antara lain devaluasi mata uang Pakistan, peningkatan beban utang luar negeri, peningkatan biaya cukai, menghambat investasi, dan mendikte Pakistan dalam mengendalikan bursa saham.